memberikan nasihat manakala saudaranya lalai, atau saling nasihat menasihati. Hendak dipalapih kalau alah salah kawan, kadang-kadang kawan dah lama nak kamu saja tidak tertanya oke. Bersegera memberikan nasihat manakala saudaranya lalai. Yang ketiga, segera memaafkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang jemaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini selalu kita berbahagia syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmat dan nikmatnya sampai saat ini kita masih diberikannya kesempatan, kesehatan dan kekuatan iman untuk bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk berhadir di ruangan masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepadanya, menunaikan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini menjadi catatan amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita kirimkan buat Nabi kita, ininya baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu sedang masuk rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ketiga. Kita bacakan matan hadisnya. An Abi Hamzata An-Nis bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi, rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik ridhallahkannya, pelayan Rasulullah, berkata Rasulullah SAW, seorang di antara kamu, salah seorang di antara kalian tidak beriman, la yu'minu ahadukum, tidaklah dikatakan beriman di antara kalian jika belum bisa mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Rawahul Bukhari dan Muslim. Hadis ini cukup pendek tetapi memiliki makna yang sangat dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa Abu Muhammad Abdullah Ibnu Abi Zaid, seorang ulama besar mazhab Maliki di Maroko, berkata hadis siklus kebaikan terletak pada
4 hadis, diantaranya termasuk hadis ini. Mana yang 4 itu? Yang pertama, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kebaikan atau diam. Itu yang pertama, hadis yang pendek-pendek. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik-baik saja. Kalau tidak, diam saja. Yang kedua, di antara tanda sempurna iman seseorang adalah meninggalkan perkara yang tidak mendatangkan manfaat, yang telah kita bacakan hadisnya pada minggu yang lampau. Yang ketiga, jangan marah atau menahan amarah. Yang keempat, tidaklah beriman seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ini hadisnya yang kita bacakan pada hari ini. Jadi dari 4 hadis ini Imam An-Nawawi menulis dalam kitab Arba'innya ini, karena begitu pentingnya 4 buah hadis ini dalam menjalankan syariat Islam, atau tampaknya aplikasi keimanan seseorang dari 4 hadis ini. Maka dikatakan dalam atas hadis ini, la yu'minu, tidak beriman. Maksudnya tidak sempurna iman seseorang. Tidak sempurna iman seseorang jikalau dia mencintai saudaranya tidak seperti mencintai dirinya sendiri, atau tidak mengaku berimannya. Maka oleh sebab itu Islam bertujuan menciptakan masyarakat yang aman, harmonis, yang penuh kasih sayang. Tentu didahului dengan berkasih sayang di antara individu, maka terciptalah nanti kenyamanan, ketentraman, keharmonisan di antara sekelompok masyarakat. Maka Allah mengaitkannya dengan keimanan seseorang. Maka tidak sempurna iman seseorang jikalau dia masih mencintai saudaranya tidak seperti mencintai dirinya sendiri. Maka kita dianjurkan sekali untuk selalu merealisasikan hadis ini supaya bisa nampak buah iman. Tidak sempurna iman seseorang jikalau dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Maka dikatakan sempurna iman seseorang teraplikasi dengan pembenaran pengakuan yang mendalam terhadap rububiyatullah, bahwa Allah adalah pemelihara, pengatur dan penguasa. Maka kita dikatakan beriman kepada, boleh dikatakan kita definisi iman itu adalah kita mengakui bahwasanya Allah sebagai pengatur, pencipta alam semesta, dan kita beriman kepada malaikat-malaikatnya, dan kita beriman kepada kitab-kitab sucinya, dan beriman kepada rasul-rasul
Rasulnya dan beriman kepada hari akhir, beriman kepada Quran Qadar, itu dalam aplikasi bentuk keyakinan bahwa itu sangat berakar kokoh dalam hati kita. Maka kita sebagai manusia menghilangkan rasa egois, dendam, dan rasa benci dan rasa kedengkian. Maka Islam menghendaki menghilangkan rasa ini. Maka belum sempurna iman kita jikalau kita masih belum bisa untuk mengendalikan sifat-sifat ini. Maka kesempurnaan iman adalah buah dari iman itu adalah berbentuk sifat-sifat yang terpuji yang di luar dalam perbuatan kita. Maka iman tersebut terrealisasi melalui beberapa hal. Yang pertama, mencintai kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan kita kadang-kadang tidak jarang, sebagaimana telah disampaikan oleh guru-guru kita, pakai apa namanya ini, SMS, senang melihat orang susah, susah menjadi orang senang. Ini kadang-kadang dalam kehidupan bertetangga kita, hendak senang sekawan menjadi awak senang, atau awak tidak senang jadi kawan senang. Seharusnya yang dituntut dari keimanan itu ialah susah lo jadi kawan susah. Kita ibarat seperti batang tubuh. Kalau sakit, tangan kiri, tangan kanan di silau-silaunya, maka diibaratkan seperti itu. Jikalau salah satu anggota tubuh yang sakit, maka merasa sakitlah anggota tubuh yang lain. Maka oleh sebab itu, salah satu dari aplikasi implementasi dari keimanan itu ialah yang telah disampaikan oleh hadis ini, bahwasanya perihal iman yang paling afdal, Rasulullah bersabda, agar seorang mencintai suatu kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri, dan membenci sesuatu keburukan untuk mereka sebagaimana ia membenci untuk dirinya. Maka begitu tuntunan yang diberikan oleh Rasulullah. Maka cintailah saudara kita seperti mencintai diri kita sendiri. Kemudian bentuk realisasinya iman itu dalam diri seorang, memberikan nasihat manakala saudaranya lalai, atau saling nasihat menasihati. Anda dipalapih kalau salah kawan, kadang-kadang kawan dah lamun kamu saja tidak tertanya, oke? Itu diantaranya bersegera memberikan nasihat manakala saudaranya lalai. Yang ketiga, segera memaafkan dan memenuhi hak saudaranya sebagaimana ia juga ingin disegerakan atau dipenuhi haknya. Disegerakan atau segera memberi maaf atau memaafkan dan memenuhi hak saudaranya sebagai
juga ingin segera dipenuhi haknya. Jadi memenuhi hak dan kewajiban terhadap saudara kita. Kita pun hak kita ingin diterima pula, sebagaimana hak saudara kita juga dia ingin menerimanya. Maka ini bentuk aplikasi dari keimanan seseorang. Yang pertama, mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai untuk dirinya sendiri. Kemudian bersegera memberikan nasihat manakala saudara kita, tetangga kita dalam keadaan lalai. Kemudian segera memaafkan dan memenuhi hak saudara sebagaimana kita ingin hak kita pula diterima. Jadi dalam hal ini sama-sama kita saling menasihati, saling mengingatkan. Jangan sampai dalam hal yang kecil kita terjerumus kepada kesalahan yang besar. Maka Abdullah bin Amr bin As bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin agar dijauhkan dari api neraka dan dimasuk ke dalam surga, hendaklah ia mati dalam keadaan iman kepada Allah dan hari akhir, dan mendatangi orang-orang yang suka didatangi. Maka kita saling kunjung mengunjungi dalam mengikat hubungan silaturahim. Setidak-tidaknya kita saling berjemaah atau jemaah tetap namanya. Ada sekali, dua kali nak nampak teman kita, bolehlah kita bertanya, tak sakit ataulah seminggu nak datang tentu kabar, boleh awak turun ke rumahnya ditanya juga malah. Itu anjuran saling mendatangi, saling memperhatikan antara saudara seiman. Apalagi kita satu kampung, satu komplek, kadang-kadang tetangga sebelah sana tahu kemapainya lah sebulan, lah 3 hari. Kadang-kadang tak pakai sapon bagi orang sebelah. Padahal jinjang rumah awak baru lalu. Ini yang perlu kita, jikalau ada lebih tambah waktu, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada. Berasa ia nak ada orang komplek bawa yang boleh tak. Dia tak pernah. Mungkin untuk pagi ini itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan terkurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.